Tersesat, oh tersesat. Haleluya. Iya. Oke, kita bakal bertanya kepada Kakak Yeri. Iya. Dan silakan Kakak Ibob mau Oke. bertanya apa? Pertanyaannya untuk episode-episode yang bersama dengan Gian ini kita merangkumnya. Merangkum. Jadi tidak perlu kita bacakan dari pertanyaan-pertanyaan kayak yang liter lah seperti Iya. itu. Betul. Oke, gue tanya dari keresahan gue sendiri. Di dalam sebuah gereja pernah ada ketika worship, tasnya ditaruh di kursinya, tiba-tiba pas selesai worship tasnya hilang. Iya, betul. Pernah terjadi di sebuah gereja. Iya. Itu bagaimana hukumnya? Apakah dosanya double ketika dia sudah beribadah akhirnya mencuri? Karena sampai sekarang belum ketemu orangnya. Belum ketemu ya? Belum ketemu sampai sekarang. Itu artinya sial ke gereja atau kita lagi memberkati pencurinya? Iya. Yang itu gimana Kak Yer? Di gereja aja kecurian. Diri gini, di gereja kan berdoa buat jiwa-jiwa, betul dong? Iya. Iya dong. Tuhan kirimkanlah jiwa-jiwa. Kebetulan hari itu dikirim. Cuma maling. Iya. Pertanyaan lanjutannya, kita gereja boleh nggak menerima maling dan orang-orang yang tidak benar? Pertanyaan dari lu itu ya. Iya. Lanjut itu Kak Yer. Iya, Silakan langsung kalau yang satu. gua, dia kan yang tanya gua. Iya. Datang aja udah syukur. Iya. Mendatangkan orang susah loh. Iya, betul. Kan? Sama aja kayak orang misalnya dulu pernah ada orang nanya, kalau gue datang nyari pacar, nggak mau nyari Tuhan gitu loh, nyari cewek atau nyari cowok. Kalau gue ditanya, datang aja disyukur. Nah sekarang orang punya berbagai macam cara untuk datang ke gereja. Gitu. Iya. Kalau gue melihat itu sebagai sesuatu yang baik, jawaban doa gitu. Meskipun datangnya mungkin wadidaw lah begitu kan katanya. Gitu. Nah proses hukum itu bagian dari konsekuensi firman juga. Tetap harus jalan. Kalau ketangkep harus jalan. Tapi sebenarnya gereja itu adalah tempat di mana sampai ke level seperti itu pun harusnya punya tempat untuk kesempatan mengalami Tuhan. Kesempatan mengalami Tuhan. Oke. Berarti kita tetap membuka kesempatan orang-orang itu untuk mengalami Tuhan. Betul. Tapi gereja juga harus pintar untuk menutup kesempatan-kesempatan orang untuk berbuat tidak baik. Betul. Gitu, ya. Karena pada akhirnya kalau menurut gua bukan masalah jumlah, tapi masalah kualitas jemaatnya. Kalau percuma banyak, tetapi tidak berkualitas. Iya. Gokil bener. Bentar lagi ganti ini. Salam pendeta Gian gitu. Nah, pertanyaan dari gua. Oke, pertanyaan berikutnya dari gua. Tadi bukan pertanyaan itu ya? Kan itu nyambung Oh, aja. itu nyambung. Oke, sekarang pertanyaan dari Gian. Misalnya ada suami istri nih. Istrinya selingkuh. Istrinya Salah dong? Salah. Tapi selingkuhnya sama pendeta. Bener atau salah? Apakah istrinya adalah pilihan dari Tuhan? Mungkin awalnya gini. Istrinya, aduh bingung nih, gue punya permasalahan rumah tangga. Ceritanya sama siapa? Pendeta dong. konseling. Pak pendeta begini-begini. Tapi ketika pendeta menjawab itu kok binar-binar matanya memancar iya. Kasih dan hawa nafsu. Jadi pendeta itu adalah Ditambah sentuhan-sentuhan. Sentuhan-sentuhan yang Iya, rohani. rohani. Jadi pendeta itu apakah solusi dari si istri atau malah jadi masalah buat suami? Iya, jadi apapun yang terjadi itu bukan sesuatu yang baik. Gitu. Itu bukan sesuatu dari solusi gitu. Semua bentuk pelecehan terhadap institusi pernikahan itu jahat di mata Tuhan. Dengan siapa dan apapun itu. Walaupun dia pendeta, punya kuasa. Gak ada urusan, tetap salah. Ketika kita wakil Tuhan, ya kita wakil Tuhan, kita nidurin istri orang, apa yang diharapkan bisa menjadi sebuah teladan itu jelas tidak. Lalu bagaimana kita mengimplementasikan kesucian dan kemurnian yang sesungguhnya? Itu jelas tidak gitu. Jadi kita nggak bisa memanipulasi kependetaan kita dengan tingkah laku moral yang busuk yang sebenarnya akan membuat orang males akhirnya untuk dan itu banyak terjadi sih sebenarnya. Nah ini kan maksud kita mengangkat ini supaya menjadi peringatan buat saya nih misalnya seorang pendeta termasuk yang lain bahwa tetap jaga apa yang sudah Tuhan persatukan lah kurang lebih seperti itu dan jangan biarkan
satu pembiaran hanya karena dia pendeta, dia artinya punya legacy untuk melakukan hal yang semena-mena. Yeah. Anda kan pendeta, bukan kalau beres maaf. Nggak DM langsung ada yang nunggu. Maaf. Kok nggak di loop? Komplimen maksudnya. Komplimen IO. Pak Pendeta, PK-nya di kamar ya. Oke, lanjut lagi. PK-nya nunggu. Oke, ini juga buat pendeta-pendeta kalau nggak kuat ya bawa istrinya lah buat konseling. Iya, betul. Kan biasanya kayak gitu. Biasa kalau misalnya konseling yang cowoknya suaminya tuh ke pendetanya, kalau istrinya ke tuh biasa ke ibu gembala. Jangan salah yang kayak gitu zaman sekarang juga suaminya ke pendetanya, jalan. Gimana sih, ye? Serba salah. Aduh. Apa pertanyaan berikutnya? Pertanyaan berikutnya, ini kalau mengenai orang yang sedang berenang. Oke. Ini ada pertanyaan nih. Oh, berenang kan wajar. Iya, kalau orang berenang bersama dengan orang yang dibaptis satu kolam, apakah dia auto jadi Kristen? Siapa sih yang nanya? Kocak bener lu. Ini Iya, kena deh gua gitu. Iya. Lu berenang, ada temannya turun habis dibaptis. Ya Kristen gua nih. Mundur ah. Ya, gimana Kak Yer? Iya, jadi baptisan itu esensinya kan sebenarnya di hati. Iya. Tapi kita perlu sebuah langkah baptisan adalah memberi diri dibaptis. Tapi intinya adalah pertobatan hati yang sungguh-sungguh. Nah, makanya orang bisa misal itu sih nggak otomatis sih jelas. Sama kayak dulu ada cerita orang lagi baptisan terus kurang orang yang dibaptis nih. Lalu ada orang mabok dipanggil aja, udah baptis aja. Gitu. Terus orang mabuknya nanya tuh buat apaan? Pasti kamu ketemu Tuhan. Tempulungin lah sekali. Terus ditanya, ketemu Tuhan nggak? Enggak gitu. 2 kali, 3 kali. Terus yang ketiga kali dia marah. Terus dia bilang, emang Tuhan tuh tenggelam di mana sih? Gitu. Kenapa dia harus ketemu? Nggak bisa juga gitu. Harus ada satu esensi yang makanya sebelum baptisan ada pengajarannya. Ada bimbingannya ya. Bimbingannya nggak serta-merta. Jadi tenang aja, itu nggak mungkin auto. Jadi baptis itu bukan masalah simbolnya, tapi itu masalah niatnya. Jadi kalau kalian diberikan Indomie, kalian tiba-tiba ada di jalan dipercik-percik, dikasih anggur sama roti, Anda tidak auto Kristen. Tidak. Sekalipun misalnya Anda di pinggir jalan musim hujan nih, terus saya nyetir, ada kubangan, terus saya lewatin, kena airnya cipratan, Anda bukan berarti dibaptis. Bukan tiba-tiba Anda lagi jalan, tiba-tiba kena cipratan mobil KYR, jadi aku percaya Yesus. Tidak. Berlaku juga untuk orang-orang yang mengucapkan hari raya. Iya. Tidak berarti Anda langsung mengikuti agama kita. Misalnya tiba-tiba adalah selamat, biasanya kan dari tetangga sebelah, saudara kita sebelah, selamat hari datang. Tidak. Dan kemungkinan besar kami pun tidak mengakuinya. Kalaupun Anda merasa begitu, kami tidak mengakui. Itu tadi pertanyaan dari Kenny namanya. Oh, Kenny ya. Oke. Ya, ini yang pertanyaan terakhir dari aku Kayer, pertanyaan kedua dari aku. Kalau pendeta lagi khotbah, terus dia menceritakan apa saja yang sudah diberkati oleh Tuhan ke dia dapat ini, dapat itu, dia berhasil ini, berhasil itu. Itu termasuk sharing apa ria? Atau kesombongan. Apalagi sambil ngangkat Alkitab yang covernya LV. Nah, itu termasuk kesombongan. Atau dia lagi sharing aja, saya diberkati Tuhan. Iya. Ya itu banyak terjadi kan. Banyak terjadi kan. Ya ada yang pulang, gue kayak ngeliat apaan aja. Iya. Ya jadi sebenarnya bahwa dalam komunikasi khotbah ya biasanya ini kan efektifnya adalah ketika 90% dari isi khotbah kita membahas tentang audiensnya, kabarnya, semangatnya, pergumulannya, bukan dari kitanya. Nah itu nggak salah, tapi kadang-kadang bisa menjadi satu jebakan. Akhirnya seperti saya tuh mengentertain betapa diberkatinya saya dan betapa miskinnya kamu. Betapa sucinya saya dan betapa tidak sucinya kamu. Jadi itu adalah hal yang harus diwaspadai sebagai seorang pembicara sebenarnya. Gitu. Dan kadang-kadang itu bisa jadi juga dia tidak ada niat gitu. Tapi mungkin karena dia mempersiapkan seperti itu,
inginnya membangun dan menyemangati jemaat, tapi akhirnya jadinya blunder gitu. Blunder ya. Ya kan, jadi apalagi kalau misalnya secara status sosial yang kasat mata aja kelihatan jauh. Oke. Ya kan, dari covernya udah kelihatan. Iya. Yang satu nggak ada covernya, Iya. satu ada covernya. Iya. Ya, ini ada sambungannya nih pertanyaannya. Pada saat pulang gereja, kan habis dengar khotbah tadi dalam. Pulang gereja, jalan kaki, naik angkot, tiba-tiba disapa, duluan ya. Pendetanya nyapa dari mobil Mercy. Ya. Apakah sebagai seorang jemaat merasa terberkati atau merasa sirik? Bisa jadi. Ini benar. Kita tanya sama jemaatnya. Untung kalau pendeta saya mah suka ngajak. Ayo bareng. Gimana dengan ketimpangan sosial ini? Sebenarnya bukan jawaban yang sulit dicari gitu loh. Kalau itu dijadikan di kita aja ya kan. Gini, jangan taruh standar penyertaan di berkat. Oke. Seakan-akan itu sepertinya mengentertain standarnya. Orang misalnya gini, punya mobil mewah lebih gampang dapat parkir, tapi pendeta dengan kapasitas besar juga lebih dihargai kadang-kadang. Nah itu kan satu standar yang fiktif, yang nggak boleh dijadikan patokan. Jumlah program, aksesoris itu nggak ada kaitannya 100% dari berkat Tuhan hanya di dalam itu, ya kan? Nah kalau itu terus dipertahankan, nggak heran banyak orang mau jadi pendeta. Oh, iya. Kamu jadi pendeta, panggilan Tuhan, tidak panggilan kekayaan. Tapi kalau ada akun Instagram yang ngomongin kekayaan pendeta, itu masuknya dosa atau berkat? Dia kan lebih membreakdown kekayaan pendeta. Karena kan ketika belum jadi apa-apa, ada panggilan Tuhan. Iya. Jadi pendeta. Sebelum dan sesudah. Iya, lupa akan harus menjaganya seperti apa, bahwa semuanya itu fana gitu yang didapat, lupa diri, memamerkan kekayaan. Yang awalnya dipanggil Tuhan dipanggil KPK. Iya. Terakhir. Oh, saya itu banyak bertanya. Ada lagi terakhir. Ini terakhir, ini paling terakhir. Oh, ini paling terakhir ya. Oke. Tarik napas, Bro. Iya. Ini kan Natal. Iya, menuju Natal. Oke. Sering banyak bom kan? Tenang dulu. Aman Bob, aman ini. Natal kan gereja sering dibom. Nah, jemaat gereja yang mati karena dibom itu masuk surga kan? Nah, ketika di surga ketemu pelaku nggak ya? Tuhan Yesus memberkati. Shalom.